Lebih aman di rumah, itulah topik kita di Morning Talks hari ini. Pemerintah pusat maupun daerah telah mengimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan juga berdoa di rumah. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui Skype. Selamat pagi Pak Ahmad Taufan. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Dan selain itu kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, ini tadi kita sempat ngobrol sedikit bahwa sebetulnya Polri sudah melakukan banyak patroli sejak tanggal 19 Maret ya Pak ya? Halo Pak Asep. Ya, Mas Rudi. Ya, Pak Asep, ini tadi kita sempat ngobrol di awal sebetulnya bahwa Polri sebetulnya sudah melakukan patroli di seluruh Indonesia sejak tanggal 19 Maret. Ya, betul Mas Rudi. Oke, kondisi di lapangan seperti apa Pak? Apakah banyak masyarakat yang masih melanggar social distancing? Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi semenjak dikeluarkannya maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona COVID-19 ini, kita sudah mengimplementasikan di lapangan untuk beberapa poin yang menjadi perhatian Bapak Kapolri. Karena pada prinsipnya kita menegakkan aturan ini berdasarkan asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi. Dalam arti bahwa anjuran atau arahan pemerintah yang disampaikan oleh kepala negara kita ini menjadi sebuah ketentuan, menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk bisa dilaksanakan bersama. Tadi Mas Arief katakan social distancing ini menjadi bagian penting untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus corona. Oleh karenanya, beberapa menjadi fokus pihak kepolisian adalah tidak diperkenankannya ada kegiatan-kegiatan yang berkumpul. Oleh karena tadi, pelaksanaan kegiatan pemantauan wilayah atau patroli dilakukan oleh seluruh jajaran kepolisian untuk melihat kepada kelompok-kelompok masyarakat yang masih ditemukan berkumpul, kita akan mengingatkan secara persuasif dan humanis. Nah tentunya ini ada sebuah eskalasinya, Mas Arief. Ketika mereka mentaati anjuran atau himbauan kita secara persuasif ini, maka itulah yang kita harapkan. Tetapi apabila kita mendapatkan respon yang negatif, artinya kita tidak ditaati yang menjadi perintah atas undang-undang ini, dan kemudian juga melakukan perlawanan, itu sudah merupakan perbuatan-perbuatan yang berpotensi melanggar hukum. Demikian Mas Arief. Ini saya garis bawahi ya Pak Asep ya, ini adalah tindakan-tindakan yang berpotensi melawan hukum. Betul. Kalau mereka tidak mematuhi imbauan. Betul sekali Mas Arief. Oke, nah ini dari pantauan petugas di lapangan, ini kegiatan-kegiatan yang berkumpul seperti apa yang masih terjadi sejak 19 Maret itu? Ya, kalau kita melihat secara umum ya, bahwa kegiatan-kegiatan berkumpul ini masih dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan aktivitas rutin yang selama ini, ya contoh begini, ada beberapa titik temu itu di restoran, di tempat-tempat makan yang berada di pinggir jalan yang merupakan sarana mereka berkumpul selama ini. Nah, kemudian juga ada kelompok-kelompok tertentu yang secara insidental berkumpul. Kami melihatnya bahwa sosialisasi terhadap social distancing ini masih perlu kita tingkatkan. Karena ada beberapa titik yang begitu diingatkan mereka juga secara persuasif bisa membubarkan diri, termasuk tempat-tempat, maksud saya adalah pemilik tempat, ya, tempat berkumpul tersebut seperti restoran atau juga kelompok-kelompok penjual makanan di pinggir jalan. Nah, ini dengan beberapa himbauan mereka dapat mentaati itu. Tetapi kita juga menemukan kegiatan-kegiatan yang agak sulit ya kita untuk membubarkan, tetapi setelah kita mencoba memberikan peringatan-peringatan bahwa apabila tidak diindahkan, tidak ditaati, yang menjadi arahan petugas itu, mereka berpotensi melanggar hukum. Contoh kegiatan yang insidental itu apa Pak yang masih dilakukan? Yang masih sulit untuk dibubarkan atau di apa namanya? Ya. Sejauh ini tingkat kesulitannya adalah pihak kepolisian dan aparat terkait pemerintah daerah juga
akhirnya mensosialisasikan terlebih dahulu, ya, mengulangi lagi apa yang menjadi atensi pemerintah, termasuk ya, kita juga menyampaikan dua hal penting. Yang pertama bahwa apabila mereka berkumpul itu berpotensi sekali untuk tersebarnya lebih masif virus corona. Yang kedua, kita tegaskan bahwa apabila mereka tidak taat terhadap himbauan ini, mereka dapat dikenakan dalam konteks perbuatan melawan hukum. Maaf, gitu, apakah pertemuan-pertemuan ini misalkan pertemuan-pertemuan keagamaan, pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, atau kegiatan-kegiatan masyarakat di lingkungan, atau apa? Secara spesifik kita tidak menemukan itu kembali, Mas Rudi ya. Karena prinsipnya ketika kegiatan-kegiatan yang seperti disampaikan Mas Arief ini sudah terencana dengan baik. Dan pada saat-saat seperti itu, kita mengingatkan lebih awal. Dan adapun yang sudah terlanjur terlaksana, kita mengingatkan dan mereka cukup kooperatif dengan kita. Baik, saya ke Pak Ahmad Taufan Damanik. Pak Ahmad Taufan, ini kalau kita bicara soal situasi saat ini, banyak orang yang mengatakan bahwa ini sebetulnya sudah situasi darurat. Dan mestinya memang setiap orang mematuhi imbauan untuk social distancing. Tapi pada faktanya ini masih banyak orang yang mungkin mereka tidak menyadari atau memang mereka merasa mereka menganggap remeh soal ini. Nah, ini Anda salah satu yang mendukung sanksi diberikan bagi mereka yang tidak mematuhi social distancing ini. Alasannya? Iya. Begini ya, di dalam standar hak asasi manusia, baik internasional maupun nasional, apa yang disebut sebagai kemerdekaan, kebebasan individu, itu adalah hak asasi manusia. Tapi dalam Covenant dan dalam prinsip Sirakusa, juga ada prinsip lain namanya to do harm. Itu hak asasi manusia termasuk kebebasan berserikat, berkumpul, beribadah itu dimungkinkan untuk dibatasi, ditunda, atau dikurangi gitu. Dan kalau itu tidak dilakukan, tapi dengan alasannya pertama adalah demi keselamatan, ketertiban, atau kesehatan publik misalnya, dan melalui proses hukum gitu. Jadi harus ada ketentuan perundang-undangan atau yang setara dengan itu yang menjadi dasarnya, bukan sepihak saja gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya negara tidak melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah munculnya, karena dalam soal COVID ini kan kesehatan publik ya yang perlu dijaga. Kalau tidak ada langkah-langkah yang efektif untuk mencegah ancaman terhadap kesehatan publik, justru pemerintah bisa dianggap sebagai melanggar hak asasi manusia. Artinya, jadi karena itu kami mengusulkan supaya pemerintah bertindak tegas dalam rangka perlindungan hak asasi. Dalam hal ini perlindungan hak asasinya adalah keselamatan atau kesehatan publik. Ini sudah menyangkut tidak lagi sekedar hak kesehatan sebetulnya, tapi juga sudah hak hidup. Kita lihat semakin hari semakin banyak orang yang meninggal dunia akibat COVID-19. Jadi ini emergency, ini urgent. Bisa digunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tapi kami juga mengusulkan kalau diperlukan, misalnya pemerintah silahkan bikin perpu atau bikin peraturan-peraturan yang lain. Tetapi harus ada langkah-langkah yang tegas dan efektif supaya orang terhindar dari ancaman COVID-19 itu. Salah satunya kan karena ini sekarang kebijakannya social distancing, kan orang dicegah untuk tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak. Itu. Tapi sekarang ini masih dalam tahap seruan-seruan. Saya baca misalnya seruan Gubernur DKI, seruan dari Presiden segala macam. Seruan ini seringkali tidak dipatuhi. Karena itu kita usulkan supaya ada tindakan yang efektif. Alhamdulillah polisi misalnya sudah melakukan tindakan-tindakan yang sekarang lebih progresif ya. Tapi kami katakan harus lebih tegas lagi. Kita tidak bisa biarkan orang berkerumun ratusan orang, ribuan orang misalnya di stasiun kereta api. Ini kan juga arti ada ketidakpatuhan dari pemberi kerja, apakah itu swasta atau yang lain-lain, sehingga orang masih menggunakan transportasi umum, berkumpullah di situ orang masih melakukan tabligh akbar, pertemuan keagamaan,
kasus Ruteng misalnya, itu jelas kan, kasus yang di Goa juga seperti itu. Jumat yang lalu sudah ada seruan untuk misalnya sholat Jumat di rumah saja dengan mengganti sholat zuhur, masih banyak juga masjid yang melakukan ibadah. Orang khawatir, saya tanya sama Pak Doni, ya, Doni Monardo ketika ketemu, ada kekhawatiran dari aparat pemerintah atau gugus tugas ini nanti dianggap melanggar hak asasi manusia. Kami tegaskan, justru kalau kita membiarkan itu bagian dari pelanggaran hak asasi. Tapi sebaliknya sikap tegas termasuk memberikan sanksi dalam rangka perlindungan keselamatan dan kesehatan publik itu justru bagian dari hak asasi manusia dan tidak sama sekali melanggar kovenan hak sipil politik dalam hal ini terkait dengan kebebasan atau kemerdekaan untuk berkumpul, beribadah dan lain-lain. Pak Ahmad Taufan, dalam konsep asasi ada yang disebut sebagai forum internum, forum eksternum. Ya. Forum internumnya orang berkeyakinan, orang melakukan ibadah privat itu tidak boleh dilarang. Tapi forum eksternumnya ketika dia beribadah secara masif di forum publik misalnya, kalau dia dianggap mengganggu keselamatan publik, kesehatan publik, itu dimungkinkan. Bahkan sebaliknya menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan tindakan yang tegas untuk itu. Silahkanlah metodenya dari mulai persuasi dulu kah atau seperti apa, kita serahkan dan kita yakin aparat kepolisian tentu memiliki kemampuan, ya, juga diskresinya dalam menegakkan program-program seperti itu. Pak Ahmad Taufan, artinya sebetulnya pemerintah sekarang tidak lagi melakukan imbauan, tapi harusnya adalah pelarangan. Artinya kalau imbauan kan nggak bisa diberikan sanksi kalau dia tidak melaksanakan imbauan kan. Makanya kalau Undang-Undang Nomor 6 atau KUHP yang ada, ya Pak Asep tentu lebih menguasai ya. Kalau itu tidak memadai, kita sarankan gunakan saja. Pemerintah bisa mengeluarkan perpu atau mengeluarkan aturan lain, tetapi yang lebih mengikat. Tapi sekali lagi tujuannya adalah keselamatan dan kesehatan publik terkait tidak saja hak kesehatan, tapi juga hak hidup dari warga negara Indonesia. Ya, Pak Ahmad Taufan, ini artinya Anda sebetulnya mengusulkan kepada pemerintah untuk tidak memberikan imbauan, tapi memberikan pelarangan bagi siapapun untuk social distancing ini. Iya, misal contoh ya, pemerintah melalui seruan edaran Menpan RB, termasuk di kantor saya, sudah berlaku semua itu. Seluruh pegawai Komnas HAM misalnya tidak boleh ke kantor, kecuali, artinya dia kerja di rumah, bukan dia tidak kerja, dia kerja di rumah. Kecuali kalau dia ada penugasan khusus yang memang penting, dan itu atas izin atau perintah dari atasannya. Karena itu kantor kita memang relatif kosong dia gitu. Kantor-kantor pemerintah lain juga saya kira sama. Tapi kenapa masih ada ribuan orang antrian? Saya menduga itu swasta, masih belum sepenuhnya memperlakukan atau mematuhi, menaati seruan. Ya. Dan itu menjadi dilema bagi masyarakat itu memang kan? Harus ada tindakan yang lebih, atau aturan yang lebih tegas ya. Termasuk tadi kegiatan-kegiatan yang mungkin bagi aparat keamanan agak sedikit ragu-ragu karena ini kaitan dengan keagamaan. Sekali lagi saya katakan, kemerdekaan beragama itu dimungkinkan untuk dibatasi. Ya, sepanjang ada ketentuan hukumnya dan kemudian tujuannya adalah untuk keselamatan dan kesehatan publik. Itu dibenarkan dalam standar hak asasi internasional. Baik, Pak Ahmad Taufan. Jadi pemerintah dalam hal ini keamanan tidak perlu ragu-ragu, nanti takut dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tidak, justru kalau membiarkan jadi pelanggaran hak asasi. Baik, karena berarti membiarkan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan kesehatan atau keselamatan publik. Pak Ahmad Taufan, kita jeda sebentar. Jadi saya Pak Asep, kita jeda sebentar, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.